Emang lagi pintar, sayangku. Hari ini kamu ke Pustaka Suman HS, Kota Pekanbaru. Sayangku, ayo membaca buku, biar orang tahu kamu punya ilmu. Emang lagi pintar, tapi bukan sok pintar. Pintar-pintar gini karena rajin belajar. Emang lagi pintar, tapi bukan sok pintar. Pintar-pintar gini karena rajin belajar. Emang lagi pintar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Kak Dadang. Setelah sekian lama kita tidak berjumpa dan bertemu muka. Kali ini Kak Dadang akan dongeng lagi, dongeng online. Kali ini Kak Dadang akan membacakan sebuah dongeng legenda Melayu atau Cinta Dongeng Anak Melayu dengan judul Putri Tujuh yang ditulis oleh Wahyu Ninggrum. Kemudian diterbitkan oleh Balai Kajian dan Pengembangan Budaya Melayu bekerja sama dengan Adi Cipta. Gini ya ceritanya. Zaman dahulu kala tersebutlah sebuah kerajaan yang bernama Sri Bunga Tanjung. Kerajaan ini dipimpin oleh raja perempuan yang bernama Ratu Ciksima. Ratu Ciksima memiliki 7 orang putri yang cantik jelita, yang dikenal dengan sebutan Putri Tujuh. Dari ketujuh putri tersebut, putri bungsulah yang paling cantik bernama Mayangsari. Karena kecantikannya yang luar biasa, Mayangsari dikenal dengan sebutan Mayang Mengurai. Pada suatu hari, ketujuh putri itu sedang mandi di sebuah lubuk sarang umai. Karena asyik berendam dan bencengkrama, ketujuh putri itu tidak menyadari ada beberapa pasang mata yang sedang memperhatikan mereka, yang ternyata adalah pangeran kerajaan Empang Kuala dan para pengawalnya yang kebetulan lewat daerah. Karena terpesona melihat kecantikan salah satu putri yang tak lain adalah Mayangsari, tanpa sadar pangeran Empang Kuala bergumam lirih. Gadis cantik di lubuk umai. Cantik di umai. Ya, di umai. Konon menurut cerita, kata Dumai inilah yang dipakai untuk nama kota Dumai sekarang. Setelah kejadian itu, beberapa hari kemudian, Pangeran Empang Kuala mengutus pengawalnya untuk meminang putri yang diketahuinya bernama Mayang Mengurai. Dihantarkanlah Tepak Siri sebagai pinang adat kebesaran raja kepada keluarga kerajaan Sri Bunga Tanjung. Piningan itu pun disambut Ratu Ciksima dengan kemuliaan adat yang berlaku di kerajaan Sri Bunga Tanjung. Sebagai balasan pinangan Pangeran Empang Kuala, Ratu Ciksima pun mengunjung tinggi adat, yaitu mengisi pinang dan gambir pada sebuah combol yang berukuran paling besar di antara 7 buah combol yang ada di dalam tepak itu. 6 buah combol lainnya sengaja tak diisi sehingga tetap kosong. Adat ini melambangkan bahwa
putri tertualah yang berhak menerima pinangan terlebih dahulu. Setelah utusan kembali menghadap Pangeran Empangkuala, mengertilah pangeran bahwa pinangannya untuk Putri Mayang Mengurai ditolak oleh Ratu Ciksima. Adat yang berlaku di negeri itu tidak lagi diingatnya. Hanya rasa malu dan marahlah yang menguasai hati Pangeran Empangkuala. Maka tak lama kemudian peperangan antara kedua belah kerajaan di pinggir Selat Melaka itu pun tak dapat dihindarkan lagi. Negeri Seribu Ngatanjung berhasil dihancurkan. Rakyat banyak yang tewas di tengah berkecamuk perang tersebut. Ratu Ciksima segera melarikan ketujuh putrinya ke dalam hutan dan menyembunyikan di dalam sebuah lubang yang berlindungi oleh pepohonan. Tak lupa dibekali putri tujuh makanan dengan cukup untuk 3 bulan. Setelah kembali ke kerajaan dan melihat kerajaan negerinya yang semakin tak berdaya, maka Ratu Ciksima segera meminta bantuan jin yang sedang bertapa di Bukit Hulu Sungai Umai. Sampai sekarang Bukit Hulu Sungai Umai itu lebih dikenal dengan sebutan Bukit Jin. Pada suatu senja hari setelah perang memasuki bulan keempat, pasukan Pangeran Empangkuala beristirahat di hilir sungai. Mereka berlindung di bawah pohon-pohon bakau, namun menjelang malam terjadi peristiwa yang mengejutkan. Secara tiba-tiba mereka terkena ribuan buah bakau yang jatuh menusuk ke badan pasukan Pangeran Empangkuala. Maka tak sampai separuh malam pasukan itu dapat dilumpuhkan. Pada saat pasukan kerajaan Empangkuala tak berdaya, datanglah utusan Ratu Ciksima menghadap Pangeran Empangkuala. "Hai orang Seribu Ngatanjung, apa maksud kedatanganmu ini?" tanya Empangkuala sambil menahan rasa sakit. "Ampun Baginda, hamba datang untuk menyampaikan pesan Ratu Ciksima agar peperangan Pangeran berkenan menghentikan peperangan ini. Perbuatan kita ini telah merusak bumi sakti Rantau Bertuah dan menodai pesisir Seribu Ngatanjung. Siapa datang dengan niat buruk, malapetaka akan menimpa. Sebaliknya, siapa yang datang dengan niat baik ke negeri Seribu Ngatanjung akan sejahteralah hidupnya," kata utusan Ratu Ciksima menjelaskan. Mendengar penjelasan utusan Ratu Ciksima, sadarlah Pangeran Empangkuala bahwa dirinya lah yang semula memulai peperangan tersebut. Pangeran langsung memerintahkan kepada pasukannya agar segera pulang ke negeri Empangkuala. Dengan demikian, Ratu Ciksima dinyatakan sebagai pemenang perang melawan Pangeran Empangkuala. Keesokan harinya, Ratu Ciksima bergegas mendatangi tempat persembunyian ketujuh putrinya di dalam hutan. Alangkah terkejutnya Ratu Ciksima karena ketujuh putrinya sudah dalam keadaan tak bernyawa. Mereka mati karena haus dan lapar.
Bekal yang disediakan hanya cukup untuk 3 bulan, sedangkan peperangan antara Ratu Ciksima dengan Pangeran Empangkuala berlangsung sampai 4 bulan. Akhirnya, karena tak kuat menahan kesedihan atas kematian ketujuh putrinya, maka Ratu Ciksima pun jatuh sakit dan tidak lama kemudian meninggal dunia. Sampai kini pengorbanan Putri Tujuh itu tetap dikenang dalam sebuah lirik. Adik-adik semua mau dengarkan liriknya? Ini liriknya begini ya. Mari mayang di umbun, mari di umbun, di rumpun bulu, jemput, marinda yang dijemput, mari dijemput, turun betujuh, ketujuhnya berkain serong, ketujuhnya bersulam gading, ketujuhnya bersanggul sendeng, ketujuhnya memakai pending. Demikianlah cerita Putri Tujuh asal Kota Dumai. Pak Taufik menjahit kopiah dijahit baldu yang itu. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam literasi, baca, baca,